Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, ketemu lagi di Bincang Pagi Kopi Pagi. Kali ini tamu kita adalah Mas apa Pak? Narjo. Mas apa Pak? Narjo mawon Pak. Narjo saja katanya. Narjo saja. Iya. Kalau nama lengkapnya siapa? Awalnya Sunarjo Pak, tapi karena dulu itu ada perselisihan di akta, akhirnya kami Kok nganggo perselisihan bareng? namanya asli Sunarjo, kemudian di ijazah itu hanya Narjo, akhirnya kami yang ngikuti yang ijazah daripada harus sidang. Kalau di Ngampel itu apa? Sekolah apa namanya? Yang kami tempati SMK Pembangunan Ampel. Iya. SMK Pembangunan. Itu Betul. program studinya ada apa saja? Ada akuntansi, ada RPL, ada TSM. Iya. Terakhir kemarin kondisi pandemi bagaimana? Ya, untuk SMK kami tetap melaksanakan KPM Pak, hanya saja daring. Oh, KPN. Jadi untuk seperti ujian pun juga kami lakukan ujian online berbasis Android. Untuk tugas-tugas juga kami pakai online yang lain seperti Google Class seperti itu. Dan untuk latihan soalnya pakai CPT aplikasi seperti itu. Tahun ini kan lulusan. Iya. Gimana Betul. kondisinya? Untuk kondisi kelulusan alhamdulillah juga Pak ikuti program pemerintah yang kita gunakan acuannya untuk rata-rata dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian kita rapatkan dengan Dewan Guru, akhirnya kita timbulkan atau kita hasil keputusannya yaitu hasil keputusan yang kelulusan untuk anak-anak itu. Sebelumnya kondisi pandemi gimana? Untuk kondisi pandemi ya seperti biasa Pak. Jadi waktu itu sebenarnya mah ujian, hanya saja kurang berapa hari yaitu sudah mau gladi bersih, tapi kodarullah ada wabah yang memang internasional ya Pak ya. Jadi akhirnya kami juga itu tadi karena di bawah pemerintahan kami juga ngikuti. Terus kemudian untuk pembelajarannya juga agak sedikit terganggu Pak, tapi ya Pak Pelibet memang Indonesia baru ada wabah seperti itu ya. Tapi kalau proses belajar mengajarnya bagaimana? Untuk prosesnya kemarin dilakukan daring Pak, tapi ya itu tadi kesusahannya ada anak 1-2 yang tidak memiliki Android. Nah untuk itu kami kemarin juga pesan dengan teman-temannya satu kelas anak-anak yang tidak punya Android supaya mungkin bisa pinjam dengan HP-nya bapak atau saudara atau kepada siapa itu. Yang penting kami melaksanakan tahapan sesuai yang diprogramkan pemerintah Bapak. Tapi alhamdulillah kemarin juga kami pantau waktu ujiannya pun ternyata anak-anak juga usahanya lancar Bapak. Jadi nggak tahu itu pinjem atau mungkin suruh membelikan. Waktu itu ada satu anak yang mungkin HP-nya kurang mendukung atau masih belum punya 1-2 gitu. Kalau berarti mulai dirumahkan itu mulai kapan itu? Kalau mulai dirumahkan semenjak itu Pak, mulai mau ujian itu berarti kurang lebih Siswa Maret, yang Pak. kelas 1-2 gitu? Semuanya Pak, serentak. Semuanya direntakkan serentak ya. Itu. Kondisi new normal. Kira-kira bagaimana rencananya? New normal itu nanti kami kan di bawah pemerintah provinsi Pak untuk SMK. Jadi kalau untuk informasi sampai saat ini itu belum tahu, tapi kalau pemerintah daerah, Kepala Dinas Kabupaten Boyolali Pak Darmanto itu kemarin kami ikut webinarnya itu insya Allah tanggal 1 Juli sudah mulai masuk Pak. 1 Juli itu 1 Juli ajaran ini. baru. Iya. Itu entah yang masuk itu dari siswa sampai jajarannya guru atau hanya guru dulu, nanti berikutnya baru siswa tanggal 14 apa 13 itu. Apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan sekarang yaitu tadi Pak, kesiapan untuk new normal itu ya mestinya sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau kemarin yang boleh melakukan new normal itu satu hal harus kondisinya zona hijau Pak. Kemudian itu kalau sudah ada zona
keterangan hijau, kemudian ada lagi protokol kesehatan, mungkin sekolah harus menyiapkan hand sanitizer, terus kemudian masker, kemudian bangku-bangku juga harus dikasih jarak ya Pak ya. Dikasih kemudian jarak. Ini yang bangku itu ditata ulang atau cuma dikasih silang itu aja? Kalau bangku insya Allah tata ulang Pak. Oh, jadi di jarak udah langsung. Iya. Biasanya kami alhamdulillah Pak di sekolah kami sudah banyak meja yang satu ini Pak, satu siswa satu anak, satu siswa satu meja. Dijarangkan aja sekarang. Iya, dijarang itu. Cukup Pak, insya Allah 20 anak satu kelas cukup. Tidak perlu satu kelas dijadikan 2 ruang itu? Tidak cukup karena murid kami pas Pak. Murid kami pas. Iya. Nah, kondisi seperti itu kemarin untuk SPP bagaimana pembayarannya? Untuk SPP itu kemarin saya tahu sekilas itu tetap ditarik full Pak. Iya, ditarik full. Karena hanya 150.000 itu untuk jurusan RPL dan akuntansi, RPL dan TSM. Kemudian yang 125 itu yaitu jurusan akuntansi, dan itu nabungnya 10.000 Pak. Jadi kalau diuraikan itu akuntansi hanya 115 plus 10.000 tabungan itu 125. Kemudian RPL dan akuntansi, RPL dan TSM itu 150 itu 140 Pak. Iya, 10.000 untuk tabungan. Kondisi sekarang. Kondisi sekarang apakah guru-guru ini juga masuknya diublang atau piket atau gimana? Nah, untuk guru alhamdulillah kami juga ngikuti lagi pemerintah Pak. Jadi yang berangkat tiap hari itu kepala sekolah. Guru hanya piket. Piket. Tapi kesadaran guru-guru yang sertifikasi Pak itu lebih dari 1 Pak, mungkin 3 kali, 2 kali. Selain piket loh Pak, guru-guru yang tidak tetap, artinya 1 kali seminggu mesti hadir untuk piket. Oke, ya Allah. Tapi piketnya itu terjadwal ya? Piketnya gimana? Terjadwal. Iya, terjadwal. Iya. 1 minggu bisa berapa kali masuk guru ini yang piket? Kalau 1 minggu jelas alhamdulillah kemarin untuk pembagiannya pas Pak. Jadi 1 guru 1 kalau mengikuti jadwal ya Pak ya. Misalnya saya piket hari Selasa, temannya saya besok itu pas Pak. Untuk siswa yang ada di rumah, belajar dari rumah, terdengar ada keluhan nggak? Kalau kemarin juga ada sih Pak, waktu ujian tuh rame itu ya. Jadi untuk anak-anak juga kami maklumi juga karena mereka itu dengan kondisi yang berbeda ya Pak. Apalagi di wilayah utara itu Masya Allah, di bawah kaki gunung mungkin sinyalnya pun susah. Harus lari kalau ujian itu, harus lari ke balai desa atau mencari tempat yang sekiranya itu ada sinyal. Jadi mereka tidak di rumah sebenarnya. Waktu mengerjakan ujian tuh katakanlah saya rumah sini, saya harus lari 1 kilo dari sini Pak, cari yang letaknya kira-kira tembus sinyal seperti itu. Kalau di rumah jelas tidak ada. Itu kami kan waktu ujian itu kan mantul, alhamdulillah jadi proktor Pak. Jadi tahu betul, kami buatkan grup anak-anak yang belum login tuh mana saja nanti akan Pak sinyalnya lola, sinyalnya belum ada, ya ditunggu Pak. Jadi kami buka ujian tuh walaupun mulai start jam 8 sampai jam 12 malam kami tunggu. Ya, dan kami tidak membatasi, silahkan mau mengerjakan 2 kali 3 kali silahkan, nanti diambil pilih yang paling baik. Gitu, seperti itu. Jadi keluhannya memang masalah sinyal. Iya, kalau yang kemarin di wilayah sana kan pegunungan gitu Pak. Jadi kadang itu tadi cuacanya ya kadang juga nggak mentu, redup atau cuacanya juga Pak kabut seperti itu. Di wilayah gunung itu tidak sama dengan sini, Kak, panas sana tidak seperti itu Kak. Kalau ditanya jenengan lebih suka yang model daring atau model tatap muka langsung? Kalau saya senang yang tatap muka Pak. Kenapa? Ya lebih puas Pak, lebih puas. Anak-anak juga akan lebih senang langsung, misalnya ada pertanyaan atau ada masalah itu langsung seketika bisa diketahui Pak. Kalau daring kan susah ya Pak ya. Gitu. Tapi juga semuanya harus harus dilakukan Pak. Model daring juga luar biasa. Model mungkin nanti sudah new normal, kami bisa memberikan dengan evaluasi tugas-tugas yang kemarin ada tuntutan untuk belajar seperti itu. Kalau masalah praktikumnya bagaimana? Praktikumnya kemarin ya menugasi Pak. Makanya itu tadi kalau anak-anak yang tidak punya laptop mesti kesusahannya seperti itu. Kami juga memberi maklum seperti itu. Kami menyarankan ya monggo nanti kalian bisa mungkin pinjam atau mungkin
dengan cara bergantian main yang sudah punya laptop seperti itu. Saya yakin kalau hanya main ke satu orang dan hanya berdua, saya yakin insya Allah kalau di situ sehat, insya Allah juga sehat seperti itu Pak. Gitu. Jadi mereka misalnya untuk praktikum itu ada tutorialnya, ada apa misal modul atau gimana? Nah kemarin alhamdulillah ada Pak, semacam modul. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah kami berikan untuk anak-anak silakan dikerjakan ini sesuai dengan dengan modul, tinggal mengganti mana file-file tabel seperti mungkin pembuatan database gitu Pak. Itu kan misalnya database rumah sakit atau database perlu kan hanya merubah file-file tabelnya ya Pak ya. Terus anak-anak sudah bisa memantau dengan modul itu, sudah kami kirimkan lewat PDF juga itu Pak. Ya, itu. Jadi kalau menurut jenengan toh daya serapnya ini sekarang bisa berapa persen dibanding dengan yang konvensional biasa tatap muka? Untuk daya serap untuk mereka menerima pelajaran, saya yakin hanya berapa ya Pak ya, 25% kali Pak. Jadi keterbatasan sana itu luar biasa gitu. Anak-anak sana itu kalau tidak ketemu langsung itu rasanya lain Pak, itu jauh 50% tidak ada Pak. Itu yang 50% itu hanya 1-2 anak, yang lain tuh 25% Pak itu Pak. Iya itu masalah PMB sekarang. Iya, bagaimana PMB sekarang gimana? Nah untuk PPDB-nya itu PPDB ya Pak ya, ya? Itu ini alhamdulillah SMK Pembangunan kemarin pendaftarnya kalau tidak salah 45 meningkat Pak. Maksudnya Meningkat sedikit ya, cuma untuk yang info terakhir daftar ulang itu masih 30-an berapa seperti itu. Intinya meningkat. Ya meningkat karena yang keluar kemarin kan 35 Pak. Yang keluar kelas 3. Ya itu. Pendaftarannya bagaimana? Pendaftarannya kemarin kami siapkan, yang online juga ada, datang langsung juga kami layani. Seperti itu. Tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Iya, tetap dijaga. Pakai masker, pakai apa itu Pak? Termo juga Pak, masalahnya ya termogan ya. Kalau misalnya mereka nggak pakai masker gimana yang datang? Ya tetap harus Pak, harus dipakai dulu. Gimana caranya harus pakai, masuk lingkungan sekolah harus pakai, seperti itu. Kalau mereka yang mengalami pendaftaran online ini ada masalah nggak sekarang? Alhamdulillah tidak Pak, alhamdulillah tidak. Yang bermasalah itu kadang malah Bapak Ibu guru yang sepuh-sepuh itu yang membantu itu. Ngisinya bingung gitu ya itu. Tapi kalau untuk anak-anak alhamdulillah sudah cerdas Pak. Untuk anak-anak itu kalau pegang Android sudah familiar itu. Kondisinya kan sekarang kayak gini pandemi. Iya, meningkat pendaftarannya. Kira-kira kenapa? Untuk meningkatnya pendaftaran itu kalau sebenarnya dibilang meningkat ya hanya berapa Pak, itu meningkat gimana ya Pak ya. Di sana itu juga SMK Tengaran deket, terus SMA 1 juga deket, mungkin karena ada zonasi itu Pak meningkatnya. Jadi swasta kan nggak mengenal zonasi. Akhirnya yang dari sana kan kebutuhan yang terpenuhi Pak. Misalnya yang diambil 225 kan tetap tidak diterima Pak. Lah itu meningkatnya dari situ Pak. Iya itu. Ya. Kalau kemudian tapi masalah guru masih tetap terpenuhi, rasionya. Terpenuhi, ya. Terus protokol kesehatan yang lain apa yang disiapkan untuk menghadapi new normal? Ya cuci tangan Pak, itu tempat cuci tangan tuh disediakan sekarang. Disediakan di depan kelas seperti itu. Ya. Kalau masalah SPP tidak naik? Belum naik Pak, belum naik. Iya. Kemarin ngasih kompensasi itu enggak? Kompensasi pulsa gitu? Kemarin SMK tempat kami belum Pak, karena anak-anak banyak yang belum bayar. Itu. Jadi intinya memang masalah pandemi mau tidak mau memang dijalani. Iya, tetap dijalani Pak. Itu memang harus gimana ya Pak ya. Memang wabah itu tadi ya Pak ya, kita tetap mau tidak mau itu. New normal tetap jalani. Iya. Kesulitannya yang paling besar apa? Kalau masalah yang paling besar di tempat kami, saya yakin tidak ada Pak. Karena tempat-tempat kami alhamdulillah masih sebenarnya masih zona hijau Pak. Tapi karena kenanya satu kecamatan itu kan ada yang kena zona merah. Tapi
anak-anak kami yang tinggal di desanya itu zona hijau semuanya, Pak. Enggak. Terakhir harapannya apa ke depan ini? Untuk SMK kami, Pak, Ya, harapan kami ya tetap itu tadi, Pak. Semoga bisa segera, Pak, segera normal kembali dan kami bisa memberikan kebaikan, bisa mengajarkan kebaikan dan dengan evaluasi yang kemarin. iya. Iya. Ya, mudah-mudahan Nggih. harapannya bisa terpenuhi. Amin. Semuanya bisa menjadi normal kembali dan Amin, menjadi Pak. lebih lagi. Terima kasih, Pak. Nggih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How should we